Halo anak-anak, salam sehat untuk kita semuanya. Semoga dalam situasi pandemi COVID-19 ini, dimanapun kalian berada, senantiasa dalam keadaan yang sehat, baik jasmani maupun secara rohani. Saya juga berharap anak-anak tetap sabar dan ikhlas untuk menjalani proses dalam masa yang baru ini di era new normal. Perkenalkan, nama saya Kosmas Jerry Anggoro, biasa dipanggil Pak Jerry. Saya di sini mengajar bidang fisika. Anak-anak, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kalian untuk mencermati dan juga mengamati rancangan proses pembelajaran fisika yang tertuang dalam pemetaan mata pelajaran IPA tahun pelajaran 2020-2021. Untuk itu, mari kita mulai untuk mencermati rancangan pembelajaran fisika yang sudah tampil di layar kita semua. Kita akan mengamati khusus untuk bidang fisika dan kita mulai dari semester 1. Bidang fisika pada semester 1 itu tertuang dalam KD 3.1 yang berbunyi menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Dan KD 4.1 menyajikan data hasil pengukuran dalam menggunakan alat ukur sesuai pada diri sendiri, kemudian makhluk hidup yang lain dan benda-benda yang ada di sekitar. Materi dasar esensial yang ada dalam KD 3.1 ini adalah tentang pengukuran. Untuk submaterinya ada konsep pengukuran, besaran dan satuan, alat ukur, notasi ilmiah, dan analisis dimensi. Di bagian pengukuran dan besaran dan satuan ini, kita lebih akan memperdalam apa sebenarnya pengukuran itu sendiri, kemudian apa yang akan diukur selama kita melakukan proses pengukuran. Sedangkan untuk alat ukur, di sini kita lebih akan mendalami tentang bagaimana kita mengukur, dengan menggunakan apa kita mengukur sesuatu tersebut. Sedangkan untuk notasi ilmiah, ini lebih kepada bagaimana cara kita menampilkan data hasil dari pengukuran. Karena kita tahu dalam proses pengukuran, angka hasil dari pengukuran tidaklah bulat, tetapi pasti mengandung angka desimal atau angka koma. Ya, jadi cara menampilkan data itu kita akan pelajari di konsep notasi ilmiah. Sedangkan untuk analisis dimensi ini kita lebih kepada membuktikan apakah persamaan fisika yang kita gunakan itu benar dan terbukti kebenarannya. Ini menggunakan analisis dimensi. Untuk aspek yang dinilai, kita mencakup 3 bidang, yaitu aspek aspek sikap yang dipecah menjadi 2, yaitu sikap spiritual dan juga sikap sosial. Nanti hasil penilaiannya dilihat dari hasil observasi refleksi peserta didik tentang bersyukur atas semua berkat dan karunia Tuhan dalam proses pembelajaran. Kita tahu pelajaran bidang fisika itu mempelajari tentang fenomena-fenomena alam yang ada di bumi kita ini, yang ada di alam semesta ini. Tentu alam semesta ini ada juga karena diciptakan oleh Sang Penciptanya. Dalam hal ini dapat kita artikan sebagai Tuhan. Ya, sehingga bisa kita kaitkan dari apa yang kita pelajari ini menuju ke sikap spiritual. Untuk sikap sosial, kita akan menilai berdasarkan observasi dan refleksi peserta didik tentang bisa kedisiplinan, tepat waktu dalam mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, lalu rajin dan interaktif dalam proses pembelajaran. Itu yang akan kita nilai di situ.
Untuk aspek pengetahuan, penilaian biasanya diambil dengan ulangan maupun tugas. Sedangkan untuk keterampilan, di sini melakukan unjuk kerja menggunakan alat ukur yang ada. Jadi melakukan unjuk kerja mengukur menggunakan alat ukur yang ada. Jadi kalian nanti di rumah menggunakan alat ukur yang ada. Tentu setelah mendapatkan pemahaman dari sini ya, dari konsep pengukuran ini, lalu kalian mencoba untuk menerapkan di rumah dan dilaporkan dalam bentuk laporan. Nah, untuk itu dalam tugas ini nanti ini akan membentuk kolaborasi antara bidang biologi, fisika, dan bahasa Indonesia. Sehingga dalam satu tugas ini akan dinilai oleh 3 bidang mapel ini. Maka saya berharap kalian tetap dengan sungguh-sungguh mengerjakan dan sungguh-sungguh dalam mengumpulkan tugas ini sehingga hasilnya sangat baik. Untuk materi yang kedua, ini biologi ya, KD 3.2 biologi, 3.3 ini masih biologi, dan KD 3.3 yang lain, karena ini ada dua ya, KD 3.3 secara biologi dan KD 3.3 secara fisika. Berarti dalam satu KD ini ada biologi dan fisika. Nah, untuk fisikanya yaitu bunyinya sama ya, menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Di bidang fisika untuk KD 3.3 ini kita akan lebih belajar tentang materi fisika atom dan molekul. Di mana submaterinya adalah konsep atom, sejarah perkembangan atom, unsur, senyawa atau molekul, campuran, dan teknik pemisahan campuran. Nah, di sini kita akan membutuhkan atau kita akan bermain-main dengan daya imajinasi kita, karena di wilayah atom molekul ini adalah wilayah submikroskopis sehingga kita tidak bisa melihatnya dengan mata kita, tetapi butuh alat bantu, dan untuk mengamati ini tentu dibutuhkan biaya yang sangat mahal karena alat-alat yang sangat canggih dan banyak alatnya seperti spektroskopi atom, gas kromatografi, fotoakustik, dan lain sebagainya. Ini ketika kalian memperdalam tentang fisika atom molekul ini, penerapannya yang pernah juga dilakukan di Indonesia, beberapa pakar meneliti itu tentang kasus sianida pada Mirna ya. Kalau kalian cermati di persidangan-persidangan yang dilakukan, itu ada ahli-ahli fisika yang juga ikut berperan dalam menjelaskan fenomena itu, dan pasti disebutkan dengan beberapa alat seperti spektrofotometri ya, spektroskopi atom, spektrometer, UV spektrometer, macam-macam alat. Tentu itu digunakan untuk mengamati wilayah atom dan molekul ini. Dan kalau di sini nanti keterampilannya kalian akan melakukan unjuk kerja dalam bentuk eksperimen tentang teknik pemisahan campuran dan eksperimen membuat atom dan molekul. Tenang, untuk membuat atom dan molekul ini nanti kalian menggunakan simulasi yang sudah saya sediakan. Jadi sudah ada aplikasinya, kalian tinggal melakukan eksperimen untuk membuat atom dan molekul. Ini nanti akan bermain-main dengan game ya, beberapa. Untuk pengetahuannya, penilaiannya diambil dari tugas dan kuis dan juga ulangan. Jadi mohon kalian untuk mencermatinya. Untuk KD berikutnya, KD 3.4 ini bidang fisika, yaitu kita belajar tentang suhu, pemuaian, dan kalor. Di dalam suhu ini kita akan pelajari tentang termometer dan konversi suhu. Ya, jadi konversi suhu itu berarti nanti kalau satuan Celcius dirubah ke Reaumur, ke Fahrenheit, Kelvin, dan Rankine. Ya, mungkin baru kalian kenal ya. Kemudian yang kedua tentang pemuaian. Pemuaian ini ada 3, panjang, luasan, dan volume. Jadi pemuaian panjang, pemuaian bidang, dan volume. Yang ketiga yaitu tentang kalor. Kalor ini yang akan kalian pelajari adalah konsep kalor itu sendiri,
perubahan wujud zat, dan hukum kekekalan energi kalor. Nah, ini yang nanti kalian pelajari dalam KD 3.4. Ini masih fisika. Ini KD ini cukup luas ya cakupannya, sehingga kalian butuh konsentrasi dan daya fokus yang tinggi. Nah, untuk keterampilannya, tugas keterampilan, kalau tugas pengetahuan seperti biasa ulangan dan tugas kuis. Kalau keterampilan, kalian melakukan unjuk kerja melihat eksperimen tentang pengaruh kalor dan perubahan wujud benda. Ini untuk 3.5 masih biologi, 3.6 biologi, dan lanjut ke semester 2 di 3.5. Ingat tadi di semester 1 ada 3.5 tapi itu mempel biologi, sedangkan ini untuk fisikanya, yaitu kalian belajar tentang konsep usaha dan energi. Nah, nanti konsep usaha ini apa sih? Lalu usaha bersama itu seperti apa? Akan kita bahas bersama-sama nanti di semester 2. Dan untuk energi sendiri kita akan belajar tentang konsep energi, macam-macam energi, ada energi gerak, potensial, energi listrik, lalu energi kuantum ya, banyak sekali. Dan lanjutnya kita akan belajar tentang hukum kekekalan energi dan juga perubahan bentuk energi. Ini di semester 2. Lanjut 3.7, ini bidang biologi, 3.8 biologi, 3.9 biologi, 3.10 biologi, 3.11 fisika pada materi tata surya. Nah, di sini ini sebenarnya materinya sama dan mirip dengan materi fisika atom dan molekul, tapi ini di wilayah makroskopis. Nah, ada sistem tata surya, kategori karakteristik anggota tata surya, matahari sebagai bintang, dampak rotasi dan revolusi bumi, gerhana bulan, terjadinya pasang surut. Ini akan kalian pelajari. Uniknya di dalam alam kita ini, yaitu sebenarnya di alam kita itu terbagi menjadi 3 wilayah ya. Artinya ada 3 wilayah yang semuanya terbagi menjadi wilayah mikroskopis, wilayah Newtonian, dan wilayah tata surya. Nah, keunikan di alam kita ini ada 3 pengelompokan atau 3 klaster ya, 3 pengelompokan yang cukup unik, yaitu wilayah mikroskopis, yaitu wilayah pada bidang fisika atau molekul tadi, dan wilayah makroskopis atau wilayah kosmik ini terletak pada bidang sistem tata surya ini, dan yang di tengah di antara mikroskopis dan makroskopis ini adalah wilayah Newtonian, yaitu yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita raba, kita mengetahui kondisi dan situasi dengan menggunakan alat indera kita. Nah, yang kalian perlu sadari, semakin kecil suatu yang kita akan pelajari, yaitu wilayah mikroskopis tadi, kita tidak akan bisa melihat dan merasakan secara langsung. Semakin besar wilayah yang akan kita pelajari, wilayah makroskopis, itu juga sama halnya dengan wilayah yang sangat kecil tadi, sama-sama tidak bisa dirasakan, dipegang secara langsung, tetapi butuh alat yang dengan biaya sangat mahal untuk melakukan proses pengamatan pada wilayah-wilayah tersebut. Itulah keunikannya yang ada di alam kita. Dan saya pikir itu. Lalu yang terakhir, untuk bidang fisika nanti bersama saya, dan biologinya bersama Bu Siwi. Saya pikir inilah materi kita yang akan kita bahas di bidang fisika. Saya berharap anak-anak bisa mengikutinya dengan baik sampai pada akhirnya nanti dan mendapatkan hasil yang terbaik. Sekian dan terima kasih.